Pagi, perkenalkan nama saya Nadila Edi dari kelas Petik D, ingin memaparkan materi tentang software komputer, mata kuliah, pengantar ilmu komputer, dosen Dr. Mustari Lamada, SPD, MT. Pembahasan yang akan dibahas yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak, yang kedua, perspektif industri, yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak, yang keempat, daya saing perangkat lunak, yang kelima, perangkat lunak, yang keenam, karakteristik perangkat lunak, yang ketujuh, komponen peran lunak, perangkat lunak, yang kedelapan, aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadikan hal yang biasa. Sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas. Produk perangkat lunak atau program yang dikembangkan untuk dijual kepada satu pelanggan atau lebih masih langka. Kebanyakan perangkat lunak dikembangkan dan digunakan oleh orang atau organisasi yang sama. Pada era ini tidak ada pendokumentasian. Kedua, sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Teknik interaktif membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula. Sistem real time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada di dalam skala menit, melainkan detik. Kemajuan dalam penyimpanan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Tahun awal, yang pertama orientasi bits, yang kedua distribusi terbatas, yang ketiga perangkat lunak customized. Era kedua, multi-user, yang ketiga real time, yang ketiga data bits, yang kedua perangkat lunak produk. Era ketiga, sistem terdistribusi, yang kedua embedded, yang ketiga inteligensi, yang keempat perangkat keras biaya rendah. Era keempat, sistem desktop, yang kedua tenaga kuat, yang ketiga teknologi berorientasi objek, yang keempat sistem pakar, yang kelima jaringan syaraf tiruan, yang keenam komputasi paralel komputer jaringan. Era 1 1950 sampai 1960, era 2 1970, era ketiga 1980 sampai 1990, era keempat sampai 2000. Kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software house. Era ketiga evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Sistem terdistribusi atau multi komputer yang masing-masing melakukan fungsi secara kunkuler dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Tetapi selama era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul, dan intensitas masalah-masalah tersebut terus bertambah. Yang pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut, melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Yang kedua, kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru. Juga tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Yang ketiga, pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. Kerusakan ekonomis yang besar dan kompetensi penderitaan manusia dapat muncul bila terjadi kegagalan perangkat lunak. Yang keempat, kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan
kualitas yang sangat tinggi. Yang kelima, kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. 2. Prescriptive industry. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para pemrogram bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya dengan cara coba-coba. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu, yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah krisis, dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang yang mau mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, embedded system dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu utara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. 4. Daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Yang kelima, perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk sebagai berikut. Perangkat lunak adalah perintah atau program komputer yang bisa diedukasi, memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program manipulasi informasi secara profesional. Dan ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. 6. Karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibentuk dalam bentuk yang klasik atau publikasi. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur seperti pengaturan proyek-proyek pemanufakturan. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Selama hidupnya, perangkat lunak mengalami perubahan atau pemeliharaan. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perhatikan bagaimana perangkat keras untuk produksi berbasis mikroprosesor dirancang dan dibuat setelah masing-masing komponen diseleksi. Perangkat keras dapat dipesan secara terpisah. Yang ketujuh, komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Bahasa tinggi mesin merupakan kode mesin bahasa assembly atau tingkat mesin. Bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut
generasi, bahkan bahasa komputer yang pertama. Dengan bahasa-bahasa tersebut, pemrograman harus melihat dengan baik keususan struktur informasi maupun kontrol pemrograman itu sendiri. Demikianlah bahasa di dalam 3 generasi. Yang pertama dimasukkan ke dalam jenis bahasa prosedural, perwakilan simbolik dari serangkaian industri CPU. Yang ke-8, aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural atau seperti algoritma telah didefinisikan. Konten mengarah kepada arti dan bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Banyak perangkat lunak sistem atau misal kompiler, editor, dan utilitas pengatur file memproses struktur informasi yang lengkap namun tetap. Yang kedua, perangkat lunak real-time. Program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real-time. Elemen perangkat lunak real-time mencakup komponen pengumpul data yang mengumpulkan dan memformat informasi dari lingkungan eksternal. Perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit, contohnya parallel, action, retrieval, atau power interval telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau MES yang mengakses suatu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai algoritma nomor kunci. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi melalui dari astronomis sampai falconologi, dari analisis otomatis sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diotomatis. Computer aided design, simulasi sistem dan aplikasi interaktif yang lain sudah mulai memakai ciri-ciri perangkat lunak sistem genap dan real time. Yang kelima, embedded software. Embedded software ada dalam Red One. Memori dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Embedded software dapat melakukan fungsi yang terbatas serta fungsi eksotrik, misalnya keypad kontrol untuk microwafer atau memberikan kemampuan kelompok dan fungsi yang penting. Contohnya fungsi digital dalam sebuah otomobil seperti kontrol bahan bakar, penampilan dashboard, sistem rem, dan lain-lain. 6. Perangkat lunak komputer personal. Pengolahan data, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis dan personal, jaringan eksternal, hal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. Yang ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AL menggunakan algoritma non-numerics untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak kecerdasan buatan adalah pengenalan pola image dan voice, pembuktian teorema, dan permainan game. Yang ke-8, perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, dan maksud menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system.
atau biasa disingkat dengan OS. Aplikasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penilaian atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Mengapa mempelajari sistem operasi? Yang pertama merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu-ilmu komputer dan informatika. 2. Kayasawan dan ilmuwan komputer atau informatika mutlak memahami sistem operasi karena sistem operasi ibarat roh bagi manusia. B. Komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama hardware, CPU, memori, perangkat atau O. Sistem operasi mengontrol dan mengelola pengguna sumber daya komputer. Yang ketiga program aplikasi, kompiler, database, sistem bisnis, program, games, dalam net, user, manusia, mesin, dan komputer. C. Sistem operasi. Yang pertama dapat menerima hardware, menangani alokasi sumber daya, dan memahami aplikasi dari koneksi langsung ke hardware. Yang kedua, kernel adalah jantungnya sistem operasi, bagian yang harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. Yang ketiga, tujuan dan tugas sistem operasi adalah mengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. D. Menyediakan sekumpulan layanan kepada user sehingga user lebih mudah. Dan C. Nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Seluruh sumber daya sistem komputer. A. Sumber daya fisik, keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, modem, internet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. B. Sumber daya abstrak, data dan program. 5. Berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola sistem operasi. A. Sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. B. Untuk mempermudah programmer dalam membuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut, maka dibentuklah yang namanya sistem operasi. Yang keenam, komponen-komponen utama sistem operasi. A. Manajemen proses. B. Manajemen memori. C. Manajemen input atau output. D. Manajemen berkas. E. Architecture system. F. Networking. G. Manajemen interpreter system. 7. Layanan-layanan yang disediakan sistem operasi. A. Program executive. B. I/O operation. C. File atau sistem manipulatif. Hasil presentasi saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan selamat pagi.